sehingga perkumpulan ini tidak menunggu satu atau dua orang. Dan perlu dipahami bersama bahwa Nabi Nuh alaihissalam beliau mendapat gelar menjabat sebagai Nabi dan Rasul itu selama 900 tahun, 100 tahun. Sementara Nabi Sulaiman 90 tahun. Kalau Nabi Nuh 900 tahun. Nabi Nuh bisa membuat kapal, membuat perahu itu menanam pohon jati, bisa dibuat perahu itu ketika pohon jatinya berumur 300 tahun. Di antara dua Nabi dan Rasul ini yang mempunyai gelar Ulul Azmi itu Nabi Nuh. Sementara Nabi Sulaiman tidak mempunyai gelar Ulul Azmi. Kedua-duanya sama-sama mempunyai gelar Nabi dan Rasul, cuman tidak memiliki yang namanya Ulul Azmi. Kenapa Nabi Nuh mendapatkan gelar Ulul Azmi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan menilai hambanya itu dari letak kesulitannya di dalam menjalankan perjuangan dan menyebarkan agama Allah, yakni agama yang rahmatan lil alamin, seperti yang kita anut bersama. Jamaah Majelis Taklim yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada malam ini perlu kita pahami bersama bahwa setiap malam Jumat kita baca Yasinan, kemudian baca sholawat, di mana dalam membaca surat Yasin sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warawaina ahadits katsiratun fi qiraati suwarin fil yaumi wal lailah minha Yasin wa tabarakal mulk wa tabarakal mulk wal waqi'ah wa duhan. Jadi diantaranya ada surat Yasin, surat Tabarak, surat Al-Mulk, dan surat Al-Waqi'ah, dan yang terakhir surat Al-Duhan. Jadi Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtiwa wajhillahi ghufira lahu. Dari kalangan perawi hadis meriwayatkan banyak hadis yang menjelaskan tentang membaca surat-surat tertentu di hari dan malam Jumat atau hari Jumat. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat atau hari Jumat, kemudian baca surat Tabarak, Al-Mulk, kemudian surat Waqi'ah dan surat Duhan, yang paling khusus yakni yang kita praktekkan setiap malam Jumat itu kan baca surat Yasin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bersabda Rasulullah, barang siapa membaca Yasin di hari dan malam Jumat dengan mengharap ridhonya Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Jadi sementara kita tiap malam Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin dan sholawat. Kalau kita niati untuk
mendapatkan sebuah ridho dari Allah, keridhoannya Allah, maka otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kita tawasuli khusus hati juga diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dengan sabdanya Rasulullah SAW ini menjadi sebuah dasar hukum, menjadi referensi bagi kita atau penguatnya kita dalam rangka membaca surat Yasin di malam Jumat, cuman dengan niatan harus mengharap ridho dari Allah. Selain itu, dengan kita baca sholawat, kita juga harus mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan demikian maka dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, kemudian bunga sepuh kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis juga yang menjelaskan, jadi tidak diragukan ya, ketika kita baca surat Yasin setiap malam Jumat, itu banyak nas hadis yang menjelaskan keutamaan membaca surat Yasin di malam Jumat. Oleh karenanya harapan saya, tidak usah kita menunggu 1 atau 2 orang. Selama kita bisa melangkahkan kaki, maka setiap malam Jumat harus dilaksanakan baca surat Yasin bersama. Kemudian dikasih wadah yang namanya majelis taklim Arebo. Itu menjadi kebanggaan kita bersama, sehingga bulan Rajab ini telinga saya sering mendengar bahwa Arebon itu sudah menjadi uswah, menjadi contoh. Sering dibicarakan oleh banyak orang bahwa Arebon ini kegiatannya positif di mata masyarakat. Apa yang sudah dilakukan, yang diprogramkan oleh Arebon, itu tanggapan dari masyarakat luar itu sudah positif. Oleh karenanya jangan sampai anggapan orang itu berubah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mempertahankan apa yang sudah kita lakukan. Sering disinggung minggu kemarin, kita harus istiqomah. Kalau hanya mengadakan perkumpulan mungkin lebih mudah, mau bodoh kompoan atau musyawarah, kemudian mau bodoh komponan. Tapi untuk mempertahankan ini lebih sulit daripada mengadakan itu. Oleh karenanya jangan patah semangat, jangan kendur, karena ini urusan akidah. Nah, kalau bahasa milenialnya semangatkan gitu ya, semangat nih gitu, semangatkan, semangat nih gitu. Seperti halnya pada bulan sekarang ini banyak fenomena ya. Yang marak sekarang fenomena COVID-19 katanya, atau yang disebut dengan virus corona. Virus corona itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 pekan yang lalu, atau tepatnya dua malam Jumat yang lalu, pernah saya bahas tentang takdir. Kudrat dan iradatnya Allah. Baik takdir yang baik atau takdir yang tidak baik atau buruk gitu ya. Seperti sekarang contohnya ada fenomena virus COVID-19. Itu semua kehendaknya Allah. Cuman kita meskipun itu kehendaknya Allah, kita tidak boleh negatif kepada Allah, melainkan kita harus positif. Kenapa? Karena
Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Akan tetapi karena ulah manusianya yang menyebabkan Allah menciptakan virus corona dengan tujuan agar supaya keimanan kita yang sudah menipis bisa tambah tebal lagi atau tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mampu membaca hikmah kejadian ini, ada yang tidak mampu nalar sampai pada hikmah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua Arebon tidak boleh panik, tidak boleh takut. Tak boleh panik, tak boleh takut. Cuman bentuk ikhtiar kita harus menjaga kebersihan kita. Pabainya istirahat, jatedung tapi. Pabainya istirahat, kemudian menjaga kebersihan. Ada comot-comot, tapi insya Allah aman. Aman dengan izin Allah. Seperti minggu-minggu lalu kita harus perbanyak doa, tamingnya dipertebal karena doa itu merupakan ibadah. Perintah Allah diperintah untuk berdoa. Jangan capek-capek untuk berdoa karena doa adalah taming. Doa adalah taming. Pawainya lah Tuhan. Jadi dengan fenomena COVID-19 kita hadapi atau kita jalani dengan penuh hikmah. Jangan dihadapi atau dijalani dengan penuh ketakutan. Berarti kalau masih takut, keimanannya tipis ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kurang kuat. Ya sudah, kita jalani, kemudian kita cari hikmahnya. Bentuk ikhtiar kita sebagai manusia, pertama secara zahiriah kita menjaga kebersihan, menjaga perbanyak istirahat ya. Jatidung namanya istirahat. Kemudian secara batiniahnya kita perbanyak berdoa. Dulu di zaman Sayyidina Umar, kalau nggak keliru, Sayyidina Umar bin Khattab, ada fenomena yang lebih kejam daripada virus corona atau COVID-19, namanya penyakit taun. Bahkan kalau nggak keliru itu sekitar 30.000 orang Syria apa Syam itu meninggal dunia. Bukan cuma sekarang fenomena kayak COVID-19, mulai dulu sudah ada sejarah seperti itu, sehingga dijadikan pelajaran bagi kita dalam rangka untuk menguatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Majelis Taklim Arebon yang saya banggakan, ada beberapa kegiatan yang sudah lama ditinggalkannya. Kalau saya menggambarkan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang rindu kepada hambanya. Di saat hambanya tidak beribadah, maka dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Arebon yang biasanya bersih-bersih masjid, bersih-bersih musola, tempat-tempat ibadah, sudah lama tidak dilakukan, sehingga timbul virus corona di negeri Cina. Orang bersih tempat ibadah. Biasanya hari Kamis baca Rotibul Haddad juga sudah lama tidak terdengar, tak terngiang ya di telinga, itu sudah lama, sehingga muncul COVID-19. Oleh karenanya bisa dihidupkan kembali atau diaktifkan kembali apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diprogramkan, itu
realisasikan kembali, sehingga keberadaan Arebon ini betul-betul bermanfaat, terutama bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat yang lain atau orang lain. Itu harapan saya, agar supaya Arebon ini lebih greget lagi ya. Kayaknya sudah mulai kurang greget, pas mau semangat lagi, bangkitkan semangatnya, semangat dalam hal berbuat kebaikan dan saling menjaga antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Seperti yang saya singgung tadi, masyarakat luar sudah mulai melihat kegiatan atau amaliyah dari Arebon, sementara anggota Arebonnya tidak menjaga kepercayaan itu, dalam arti selalu berbuat hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang negatif. Oleh karenanya itu semua harus dihindari. Jadi kelakuan atau perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang melanggar hukum agama, melanggar hukum pemerintah, itu harus dihindari. Sehingga apa yang sudah dilakukan kita mulai dari awal sampai akhir nanti itu tetap baik, kesan di masyarakat baik, kemudian bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Akan tetapi sebaliknya, jika ada salah satu dari anggota Arebon ini nyemer-nyemer, kelakuannya nyemer-nyemer, maka itu semua mencoreng terhadap organisasi yang Majelis Taklim Arebon. Setong berisi nakal pasti kena semua. Setong berisi celemer tahanan, pasti yang lain juga kena, terutama pengurus yang jadi sasaran, terutama pengurus. Oleh karenanya saya harapkan atau saya mohon kesadarannya, harus sadar dan menyadari terhadap dirinya. Jadi apa abona? Apa jadi orang yang tepat, apa orang yang tak benar, seperti itu. Gak usah pengen terus seperminggu. Kalau usah seperti itu, berarti ki mabuk, nyaman tak sadar, mungkin celemer, salakuan, berarti tak sadar, mabuk berarti. Jadi yang saya pengen atau yang saya harapkan dari semua jamaah atau anggota Majelis Taklim Arebon ini, sadar dan menyadari. Sadar dan menyadari apa yang menjadi kewajiban dirinya sebagai anak, harus mengabdi kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada hukum agama dan hukum pemerintah. Itu yang terpenting. Yang terpenting, yang paling penting juga harus sadar dan menyadari. Orang yang tak sadar pasti salah kuat, berarti mabuk. Mabuk apa? Mabuk apa? Komik ya. Berarti ciri-ciri orang yang kena virus corona. Karena komik obat batuk. Sementara ciri-cirinya orang kena virus corona abotoan. Jadi sering ngomik berarti kok virus. Kok virus apa? Corona. Ambui saya minum komik. Pokoknya minum main. Atau yang masih belum sadar cepat sadar. Setedung jaga. Setedung meloloh. Maksudnya kalau orang tidak tidur itu kan sadar, tahu ya mana yang hak, mana yang batin, mana yang benar, mana yang buruk. Tapi memang tidak bisa membedakan, berarti mabuk atau goreng teh. Terutama di Rajen sih semua cekat ya. Ada beberapa yang sudah sadar dan menyadari, alhamdulillah, itu suatu kebanggaan bagi saya. Tapi tidak ngabur sepion, maksudnya
laku melihat masa lalu, sudah yang lalu biar berlalu. Kenapa sekarang, contoh ya, saya ambil contoh, kenapa Arto sekarang kok jadi anak yang baik? Karena Arto kemarin tidak baik, sehingga sekarang baik. Sebaliknya, kenapa Nanda sekarang tidak baik? Karena kemarin Nanda baik. Yang paling baik, kenapa Wahyu sekarang baik? Karena kemarin baik. Pokoknya tidak. Kita cari yang paling baik. Jangan sampai ada istilah kita mengambil spion, maksudnya ya, mengambil spion selalu melihat masa lalu. Sudah yang lalu biar berlalu. Sekarang kita menatap masa depan. Karena masa depannya jemaah atau anggota Majelis Taklim Arembor ini masih panjang, masih luas, peluangnya masih luas. Oleh karenanya mulai detik ini, mulai saat ini harus selalu optimis dan berinovasi. Optimis, inovasi, dan edukatif. Itu yang harus digalakkan, baik lakian atau binian. Binian saya punya antai dengan ada kegiatan sekali binian. Dulu binian sering ya punya kegiatan, lakian kurang, tapi lakian konsisten, kegiatannya konsisten. Sebinian pertamanya semangatnya luar biasa, semangat 45, sekarang tingkat 4-nya. Lemah gambar. Dulu semangat 45 sekarang 4. Untuk menuju 45 tambah boleh lemah, sehingga semangatnya berkobar lagi. Dalam arti semangat berbuat baik, semangat mendedikasikan diri mengabdi kepada agama, mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada negara. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya akhiri, kita baca surat Wal Asri sebanyak 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung.